Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd. Ikhwani fillah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah limpahkan kepada kita. Malam hari ini kita bisa berkumpul, bermuwajahah dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka silaturrahim. Semoga niatan kita pada setiap langkahnya dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal solih. Salam salawat semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, teladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya yang istiqomah menjalankan agama Islam sampai hari kiamat kelak. Ikhwani fillah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Tema kita malam hari ini yaitu tentang 3 dosa besar yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih. Hadis ini ditulis ulang oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau, Kitab Bulughul Maram. Kemudian hadis ini disyarah atau dijelaskan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam dalam kitabnya Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram. Malam hari ini kita akan membacakan hadis ini sesuai dengan apa yang disyarah oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam dalam kitab beliau, Kitab Bulughul Maram, dalam kitab beliau Syarah Bulughul Maram yang diberi judul Tawdihul Ahkam. Ikhwani fillah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kita bacakan hadisnya tentang 3 dosa besar yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dosa besar yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan di antara sekian banyak dosa besar yang telah ditetapkan besarnya dalam agama Islam. Kalau kemudian kita ingin mempelajari lebih dalam tentang dosa-dosa besar, ciri-ciri dosa besar, kategori dosa besar, dan apa saja yang masuk dalam kategori dosa besar, kita bisa merujuk misalnya pada kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi. Nah, di antara dosa-dosa besar yang banyak yang telah ditetapkan dosa besarnya oleh para ulama kita,
Di antara dosa-dosa besar itu adalah dosa-dosa besar yang disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini. Kita bacakan hadisnya, bisa ibu bapak pirsani dalam layar yang terpampang secara jelas dan besar di sana dengan penataan cahaya yang bagus. Niku kok ya saged pas nonton niku sing masang. Kalau ini sudah menyesuaikan laptop tadi kan, persis kotaknya bisa persis. Sinten sing masang niku? Gandem. Wa ani Ibnu Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, dari Ibnu Mas'ud, beliau adalah Abdullah putra dari Mas'ud. Abdullah Ibnu Mas'ud, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Qala, beliau berkata, sa'altu, aku pernah bertanya Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyudzanbi a'dhamu, wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Azim, besar. A'dham, paling besar atau lebih besar. Mudzakkar, musannanya uzma. Sebagaimana kata kabir itu juga besar. Paling besar atau lebih besar, akbar. Kalau muannas bentuk perempuannya kubro. Ada tanda-tanda kiamat kubro. Kubro. Kalau tablik namanya tablik akbar, bukan tablik kubro, tablik akbar. Tapi akbar sama kubro itu artinya sama. Kalau akbar itu untuk mudzakkar, kalau kubro itu untuk muannas. Shaghir, kecil. Paling kecil atau lebih kecil, asghar, laki-laki. Kalau perempuan, sughra. Sughra, asghar, berasal dari kata shaghir. Kubra, akbar, berasal dari kata kabir. Uzma, a'zam, berasal dari kata azim. Maka kita kalau beristighfar itu ada yang membaca astaghfirullahal azim. Azim itu artinya agung atau besar. Di sini Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyudzanbi a'dham, dosa apa yang paling besar? Ibnu Mas'ud tidak bertanya ayyudzanbi azim, dosa apa yang besar. Kalau pertanyaannya dosa apa yang besar, jawabannya bisa banyak. Tetapi pertanyaannya adalah ayyudzanbi a'dham, dosa apa yang paling besar di antara sekian banyak dosa-dosa besar. Sehingga jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Ibnu Mas'ud tentang ayyudzanbi a'dham, dosa apa yang paling besar, betul-betul menunjukkan bahwa jawaban dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ini adalah dosa-dosa yang memang Rasul anggap itu sebagai dosa-dosa yang paling besar di antara sekian banyak dosa besar. Jawaban Rasul di sini nanti itu adalah jawaban tentang dosa besar yang paling besar di antara dosa-dosa besar yang lain. Abdullah ibnu Mas'ud berkata, ayyudzanbi a'dhamu, wahai Rasul, dosa apa yang paling besar? Qal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antaja'ala lillahi niddan, antaja'ala, engkau menjadikan lillahi, bagi Allah Ta'ala, niddan, tandingan. Kamu menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa khalaqaka, sementara Allah adalah zat yang telah menciptakan kamu. Kamu menjadikan bagi Allah suatu tandingan, padahal Allah itu yang telah menciptakan kamu. Qultu, Ibnu Mas'ud berkata, aku berkata, kata Ibnu Mas'ud,
Summa ayyun. Kemudian apalagi wahai Rasul? Qala, Rasulullah menjawab, antaqtula, kamu membunuh waladaka, anakmu. Kamu membunuh anakmu. Khasyata ayyakula ma'aka, karena kamu khawatir anakmu akan makan bersama kamu. Kamu membunuh anakmu karena kamu khawatir anakmu makan bersama kamu. Qultu, aku bertanya, kata Ibnu Mas'ud, summa ayyun, kemudian apalagi wahai Rasul? Qala, kata Rasulullah, antuzaniya, kamu berzina, halilata jarika, dengan istri tetanggamu. Kamu berzina dengan istri tetanggamu. Sabda Rasul. Muttafaqun alaih. Ini adalah hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Hadis ini ditulis ulang oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram dan disyarah oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam dalam kitab Tawdihul Ahkam. Yang sedang kita bacakan pada malam hari ini adalah yang syarahnya Bulughul Maram yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. Kitab ini namanya Tawdihul Ahkam. Ikhwani fillah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita baca syarah hadis yang telah ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam dalam kitabnya Tawdihul Ahkam. Hadzal haditsu, hadis ini istamala ala thalathin minal mubiqat, mencakup 3 dosa yang membinasakan manusia. Hadis ini membicarakan tentang dosa-dosa yang dosa-dosa ini membinasakan manusia, yaitu dosa-dosa yang paling besar di antara sekian banyak dosa besar. Ihdaha, yang pertama, Rasul bersabda, antaja'ala niddan, engkau menjadikan tandingan, maksudnya lillah, engkau menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahadha, ini huwa syirkul akbar, yaitu yang dinamakan dengan asyirkul akbar, syirik besar. Kalau ada syirik besar berarti ada syirik kecil, ya, sebagaimana yang sering disampaikan oleh para ustadz. Ada syirik besar dan ada syirik kecil. Syirik kecil itu contohnya adalah riya dan sum'ah, itu yang biasa disampaikan. Di antara contoh syirik kecil yang lain adalah bersumpah atas nama selain Allah. Itu juga termasuk syirik kecil. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyraka. Siapa orangnya yang bersumpah atas nama selain Allah, maka sungguh dia telah kufur atau dia telah syirik. Tetapi kufur kecil dan syirik kecil. Sumpah demi apa? Demi langit dan bumi. Nah, niku syirik. Syirik niku, syirik kecil. Saya beberapa kali membaca di kolom komentar di media sosial, khususnya Instagram. Ada orang begini kemudian sumpah yakin demi Allah dan demi Rasulullah, itu syirik. Syirik kecil. Ora apa-apa syirik kecil. Oh, enggak. Syirik kecil itu tetap syirik, yaitu dosa besar. Bahkan syirik kecil itu lebih besar dosanya daripada dosa-dosa besar yang lain, kecuali syirik akbar. Ini syirik kecil, namanya saja syirik kecil, tetapi dosanya lebih besar daripada dosa besar yang lain. Bersumpah atas nama Rasul itu syirik,
Tidak boleh. Bersumpah itu hanya boleh atas nama Allah tok, tidak ada yang lain. Demi Allah, dengan banyak kalimat, bisa wallahi, bisa billahi, bisa tallahi, atau dengan bahasa Indonesia demi Allah, boleh. Atau dengan kalimat Allahnya diganti dengan Asmaul Husna, boleh, karena itu maksudnya juga Allah. Demi Ar-Rahman, yaitu demi Allah. Demi Ar-Rahim, demi Al-Malik, maksudnya adalah Allah. Selain bersumpah atas nama Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu kesyirikan. Demi apa? Aku bersumpah demi cintaku padamu. Itu syirik. Kita jelaskan bahwa demi di sini adalah demi sumpah, bukan demi tujuan. Kamu kok mencari nafkah itu kenapa? Ya demi anak dan istri. Ya itu beda, itu bukan demi sumpah. Demi anak dan istri, kata-kata ini bukan kata-kata sumpah, bukan. Yang demi kesyirikan itu adalah demi yang bermakna sumpah. Ini syirik kecil. Nah, di sini yang dimaksud pada hadis ini adalah syirik besar. Wa huwa fahadha huwa, dan ini adalah asyirkul akbar, syirik besar, menjadikan tandingan atau sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Alladzi huwa a'dhamudz dzunub, di mana syirik besar itu adalah dosa besar yang paling besar di antara sekian banyak dosa-dosa besar yang ada dalam agama Islam. Kata Luqman Al-Hakim, beliau pernah berkata, dan diabadikan perkataan ini dalam Al-Qur'anul Karim surat Luqman, innasyirka ladzulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah dosa yang besar. Ketika Luqman Al-Hakim memberikan wejangan, nasihat-nasihat kepada putra beliau. Wa akbarul ma'asi, dan kesyirikan itu adalah sebesar-besarnya kemaksiatan. Tidak ada kemaksiatan yang lebih besar daripada kesyirikan, tidak ada. Kemaksiatan itu semuanya parah, tetapi yang paling parah itu adalah berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yughfaru li sahibihi illa bitaubati, dan tidak diampuni bagi pelakunya, tidak akan diampuni dosa orang yang melakukan perbuatan kesyirikan illa bitaubati, kecuali hanya dengan taubat. Selain taubat tidak bisa diampuni kecuali dengan taubat. Ini kesyirikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, tidak akan mengampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa selain kesyirikan bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maka kesyirikan itu hanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala manakala seorang hamba bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Kalau dosa selain kesyirikan mungkin Allah ampuni meskipun andai belum bertaubat. Meskipun andai belum bertaubat, bisa jadi Allah ampuni. Meskipun juga bisa jadi tidak Allah ampuni. Tapi bisa jadi Allah ampuni meskipun tidak bertaubat. Sebagaimana misalnya hadis Nabi SAW yang insya Allah sebentar lagi hadis ini akan terkenal. Man shoma, sebentar lagi insya Allah akan terkenal. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orangnya yang puasa Ramadan karena iman dan dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ikhlas, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Janji Rasul, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Syirik tidak termasuk dalam hadis ini. Tidak termasuk. Karena Allah sudah berjanji, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Makanya Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam dalam kitab Tawdihul Ahkam di sini mengatakan, wala yughfaru ay wala yaghfiru li sahibihi illa bittaubah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni pelaku kesyirikan kecuali kalau pelaku kesyirikan itu mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Makanya ini adalah dosa yang paling besar, sampai ancamannya itu paling berat di antara sekian banyak ancaman yang pernah ada. Wadzalika biddukhuli bil Islam, dan itu dia sama saja dia kemudian masuk ke dalam agama Islam. Artinya ketika orang melakukan kesyirikan, ya dia harus bertaubat, sebagaimana ketika orang-orang non muslim mau bertaubat, ya dia harus masuk ke dalam agama Islam. Wa amma man mata ala syirki, adapun orang-orang yang meninggal dalam keadaan kesyirikan, dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu, dalam keadaan membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, fahuwa mukhalladun finnar, maka dia kekal di dalam neraka. Kekal di dalam neraka, tidak bisa keluar dari neraka. Dan ini sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab wal musyrikina, dan orang-orang musyrik, fi nari jahannam, tempat tinggalnya kelak adalah neraka jahannam, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Juga sebagaimana kemudian ketika Bapak Ibu mau membaca himpunan putusan tarjih Muhammadiyah di bab-bab agak awal tentang beriman kepada hari akhir, di sana disebutkan tentang adanya orang-orang yang kekal di dalam neraka dan tidak bisa masuk ke dalam surga. Siapa mereka? Di antaranya adalah orang-orang musyrik. Nah, maka di sini dikatakan fahuwa mukhalladun finnar, orang-orang yang melakukan kesyirikan itu akan kekal di neraka. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengajarkan kita sebuah doa yang mestinya kita selalu membaca doa ini. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku tahu bahwa itu memang kesyirikan, dan aku memohon ampunan kepadamu dari kesyirikan yang aku tidak tahu ternyata itu adalah sebuah kesyirikan. Ini dosa yang paling besar. Qala ta'ala, kata Syekh Abdullah bin Abdurrahman, beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang yang melakukan kesyirikan. Allah tidak akan mengampuni jika Allah Subhanahu wa taala disekutukan dengan sesuatu oleh orang tersebut. Surat An-Nisa ayat 48. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Tadi yang kita bacakan surat Al-Bayyinah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrikin, mereka tempatnya ada di neraka jahannam, mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka lah seburuk-buruk ciptaan. Seburuk-buruk ciptaan. Wan nususu minal ayatil karimah, dan nas baik dari ayat-ayat yang mulia Al-Quran, wal ahadits asy-syarifah, dan hadis-hadis yang mulia, fi hadhil mas'alah, pada pembahasan masalah kesyirikan ini, katsiratun, ada banyak sekali. Dan kalau tidak salah ingat, beberapa tahun yang lalu pernah kita jelaskan kesyirikan di sini secara panjang dan lebar, kali tinggi. Atsaniyah, yang kedua. Atsaniyah, yang kedua, yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antaqtula waladaka, kamu membunuh anakmu, khasyata ayyakula ma'aka, karena kamu itu takut, khawatir anakmu akan makan bersama kamu. Di dalam kitab Tawdihul Ahkam di sini disebutkan faqatlun nafsi
membunuh manusia, allati harramallahu, yang Allah haramkan, membunuh manusia yang Allah haramkan, hiyal martabatu tsaniyatu, ini adalah tingkatan yang kedua, az-dzunub al-azimah, dari tingkatan dosa besar setelah kesyirikan. Membunuh anakmu karena kamu khawatir anakmu akan makan bersama kamu. Wal mubiqatu al muhlikatu, dan merupakan dosa yang membinasakan. Ini dosa membunuh. Ikhwani fillah, sejenak kita berpindah kepada penjelasan yang dijelaskan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair tentang membunuh manusia. Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair menuliskan atau menukilkan banyak hadis-hadis, banyak ayat-ayat tentang bagaimana besarnya dosa membunuh manusia. Yang pertama, Imam Az-Zahabi menuliskan firman Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dalam An-Nisa ayat 93. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan", siapa orangnya yang membunuh seorang mukmin, muta'ammidan, sengaja, fajazauhu jahannam, balasannya adalah neraka jahanam, khalidan, kekal, fiha, di dalamnya, wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepada orang itu, wa la'anahu, Allah melaknat orang itu, wa a'adda lahu adzaban azima, dan Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang itu azab yang besar. Orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, dengan cara apapun dia membunuh, dan dia sengaja membunuh, bukan karena kekeliruan, bukan karena tidak tahu, bukan karena apa-apa. Dia memang sengaja, bahkan mungkin sudah direncanakan sejak lama. Orang yang seperti ini mendapatkan ancaman yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibu, bapak bisa perhatikan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan 5 ancaman sekaligus dalam satu ayat untuk orang yang berani membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Entah ditusuk, entah dibedil, entah dibom, entah dicelurit, entah di macam-macam. Dia membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Satu orang mukmin. Apalagi 2, 3, 4, 10, 100. Satu saja. Kata di sini katakan mukminan, satu orang mukmin. Bukan mukminin. Kalau mukminin banyak. Ini mukminan. Siapa orangnya yang membunuh satu orang mukmin dengan sengaja? Ancaman dari Allah, fajazauhu jahannam. Tempat tinggalnya, balasannya adalah jahanam. Langsung Allah juga berfirman masih dalam ayat yang sama, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Allah melanjutkan firman-Nya, wa ghadiballahu, Allah murka kepada orang tersebut. Sementara senantiasa setiap hari kita berdoa ghairil maghdubi alaihim, agar kita diberikan petunjuk siratal ladzina an'amta alaihim, agar berada pada jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang alladzina an'amta alaihim, orang yang Engkau beri nikmat. Ghairil maghdub, bukan orang yang Engkau murkai. Setiap hari berdoa agar tidak berada pada jalan orang-orang yang dimurkai. Setiap hari berkali-kali. Tetapi ketika dia membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka Allah murka kepada orang tersebut. Bukan saja dia berada pada jalannya orang-orang yang Allah murkai, bukan saja, dialah orang yang dimurkai. Ini kok ngeri. Ada orang berjalan, ini orang-orang yang Allah murkai, dia berjalan pada jalannya orang-orang yang Allah murkai, itu ngeri. Apalagi dia sendiri yang dimurkai, ini kok ngeri. Yang keempat masih dalam ayat yang sama, wala'anahu,
Allah melaknat orang tersebut. Kalau Allah sudah melaknat seorang hamba, kepada siapa hamba itu akan meminta perlindungan? Tidak bisa. Yang kelima, kata Allah, wa a'adda lahu adzaban 'azima, dan Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang itu azab yang besar. Bukan hanya siapkan azab yang besar. Balasannya neraka, kekal di dalamnya, Allah murka, Allah melaknat, Allah siapkan baginya azab yang besar. Ancaman bagi orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja besar. Langsung 5 ancaman dalam satu ayat. Masuk waktu Isya dereng? Ini betul jadwalnya? Ragu? Oke, 5 menit lagi kalau ragu. Oke. Baik, kita kembali kepada penjelasan dari Syekh Abdullah bin Abdurrahman. Orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja besar napa mboten? Besar. Ancamannya banyak atau sedikit? Banyak. Ini membunuh satu orang mukmin. Membunuh satu orang mukmin. Ancamannya begitu luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perhatikan di sini, wa yazidul ismu, dan dosanya, tadi kan dosanya besar banget kan, ancamannya banyak, dan dosanya akan bertambah, wa yatadha'af, dan akan berlipat ganda dari yang tadi, wal iqab ini kenapa? Hukuman juga akan berlipat ganda daripada yang tadi ancaman yang besar itu, yang 5 ancaman sekaligus dalam satu ayat. Dosanya akan bertambah, akan berlipat ganda dosanya, hukumannya juga akan berlipat ganda. Idza kanal maqtulu, apabila orang mukmin yang dibunuh itu dzarahimin, adalah orang yang memiliki hubungan rahim minal qatil, dari orang yang membunuh orang lain yang tidak ada hubungan keluarga apa-apa. Kalau dia orang mukmin membunuhnya dengan sengaja, maka 5 ancaman sekaligus dalam satu ayat, yang ancaman ini semuanya berat. Bayangkan, diancam dengan jahanam, diancam, padahal jahanam itu neraka yang paling ngeri. Jahanam diancam dengan kekal dalamnya, diancam dengan kemurkaan Allah, diancam dengan laknat Allah, diancam dengan siksa yang besar. Ini ditujukan bagi orang yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, yang tidak ada hubungan apa-apa. Ketemu nang dalan nonton niku di pleroi sidik jengkel atau apa, karena hasad, karena dengki suatu hal, terus membunuh, itu dosanya besar. Dan itu akan lebih besar dosanya, berlipat ganda dosanya, hukumannya akan berlipat ganda hukumannya apabila yang dibunuh adalah orang mukmin, membunuhnya dengan sengaja, dan yang dibunuh adalah orang yang memiliki hubungan rahim, yaitu anaknya. Tambah besar nggih? Kita perhatikan lagi, wa yatadha'af, dan ini akan terus berlipat ganda. Tadinya besar, kalau yang dibunuh ini adalah anaknya sendiri, dosanya semakin berlipat ganda, hukumannya berlipat ganda. Dan yang berlipat ganda ini akan berlipat ganda lagi hinama yakunul hadaf huwa qat'ul maktul min rizkillahil ladzi ajra ala yadil qatil. Kalau tujuan membunuhnya, alasan membunuhnya karena khawatir anaknya akan mengambil jatah rizki dia, ini dosanya lebih
besar. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkan dosa membunuh anak karena takut anaknya akan makan bersamanya pada posisi yang kedua setelah kesyirikan. Karena ini satu dosa yang ternyata berlipat-lipat. Ini kalau dalam napa nika jenengane nika pasal berlapis. Nah, niki dosa berlapis-lapis. Mboten namung berlapis, berlapis-lapis. Enten ijone, enten ireng. Lapis-lapis nih ya. Monggo adzan rumiyin. Fafihi nihayatus syuh, dan orang yang seperti ini adalah puncak dari kebakhilan, puncak kekikiran, puncak kepelitan, dan puncak kemeditan. Ini medit yang paling puncak itu adalah orang yang seperti ini. Medit itu ada banyak tingkatan. Ada orang yang tidak mau mengeluarkan harta dalam perkara-perkara sunnah. Ini tidak pelit, rodo mawon. Tidak pelit, rodo. Hari Jumat masuk masjid, ada kotak, mau memasukkan itu iman-iman. Ini ku rodo-rodo pelit. Karena itu sunnah kan. Orang yang tidak mau mengeluarkan harta pada perkara yang wajib itu pelit, betul-betul pelit. Zakat tidak mau dan seterusnya. Ini mengeluarkan harta pada perkara yang wajib. Ini dia tidak mau, maka dia pelit. Ada orang yang pelitnya parah, pelit kepada diri sendiri. Dia lapar sekali malam hari, tidak mau makan, tidak mau beli makan. Alasannya man iman duwite. Itu pelit kepada dirinya sendiri. Padahal punya, kecuali kalau memang tidak punya beda masalah. Dia punya bahkan sisa-sisa, tapi dia tidak mengeluarkan itu untuk kebutuhan dirinya sendiri yang memang itu butuh, betul-betul butuh, bahkan mungkin daruratnya, itu pelit. Nah, pelit lagi ketika kemudian dia tidak mau mengeluarkan hartanya untuk kewajiban yang harusnya diberikan kepada anak, sampai kemudian membunuh anak. Maka ini fihi nihayatus syuh, puncak dari kekikiran, wa ghayatu su'idzonni billahi ta'ala, dan puncak dari su'udzon kepada Allah. Puncak dari su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita su'udzon kepada orang saja kan mboten pareng, apalagi su'udzon kepada Allah, apalagi puncaknya su'udzon kepada Allah. Ini makanya ini masuk dalam kategori dosa yang paling besar di antara sekian banyak dosa besar, di bawahnya kesyirikan. Walidah, dan oleh sebab itu qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, dan jangan kalian bunuh anak-anakmu karena takut miskin. Nahnu narzukuhum, kami yang memberi rizki kepada kalian, kepada mereka, kepada anak-anak kalian. Wa iyyakum, kata Allah, dan kami yang memberi rizki kepada kalian. Kami yang memberi rizki kepada mereka, yaitu anak-anak kalian, dan kami pula yang memberi rizki kepada kalian. Inna qatlahum kana khit'an kabira, sesungguhnya membunuh mereka, membunuh anak-anak kalian itu adalah kesalahan yang besar. Dahulu di zaman jahiliyah itu, orang-orang jahiliyah itu sering membunuh anak-anak mereka, khususnya ketika anak-anak mereka adalah anak-anak perempuan zaman dulu. Oleh karenanya kami peringatkan kepada ibu bapak sekalian untuk begini, hati-hati bagi bapak ibu yang, atau putra putri bapak ibu,
kalau melakukan KB. KB-nya itu diniatkan untuk mengatur jarak kehamilan, boleh. Tetapi kalau ibu bapak melakukan KB dengan satu keyakinan, nek ora KB njuk anakku sesuk arek mangan opo, itu dosa besar. Nek aku ora KB njur metu anake meneh, njur anakku sesuk arek mangan opo. Kata Syekh Abdullah bin Abdurrahman, ghayatu su'idzon billah, itulah puncak dari su'udzon, buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Allah tidak mampu memberi rizki kepada anaknya. Kalau niatnya seperti itu dosa besar. Tetapi kalau niatnya untuk mengatur jarak, tidak masalah. Kalau niatnya seandainya tidak melakukan KB, kemudian saya mendapatkan madorot yang lebih besar, tidak masalah. Misalnya lahiran pertama sesar, lahiran kedua mungkin sesar. Kemudian sesuai dengan arahan dokter yang lebih paham tentang masalah kandungannya, sudah memprediksi berdasarkan ilmu yang dipelajari oleh dokter bahwa seandainya lahir anak yang ketiga, maka secara hukum kauniyah ini akan membuat madorot bagi ibu atau bagi anak misalnya. Kemudian misalnya melakukan keluarga berencana, itu tidak masalah. Tapi ketika dia melakukan KB dengan satu niatan dalam hati, dengan satu keyakinan dalam hati, nek aku ora KB njuk anakku sesuk mangan opo, itu ghayatu su'idzon billah, puncak dari su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, nahnu narzukuhum wa iyyakum, kamilah yang memberi rizki kepada mereka anak-anak kalian, dan kami pula yang memberi rizki kepada kalian. Ini dosa yang kedua, membunuh anak karena dia khawatir anak ini akan mengambil jatah rizki dari orang tuanya. Ini dosa besar yang sangat besar, levelnya di bawah kesyirikan. Ats-tsalisatu, dan yang ketiga, dosa besar yang ketiga, antuzaniya halilata jarika, berzina dengan istri tetanggamu. Az-zina, zina, huwa rutbah ats-tsalisah, adalah tingkatan yang ketiga, bi'adzamil mubiqat wa syana'atiha, tingkatan yang ketiga dari besarnya dosa-dosa yang membinasakan ini. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala taqrabuz zina, jangan kalian dekati zina, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, zina itu sesungguhnya adalah jalan yang keji, perbuatan yang keji, wasa'a sabila, dan jalan yang buruk. Wa yu'dhamu ismu hadhil mubiqah, dan wa ya'dhamu ismu hadhil mubiqah, dan dosa dari zina ini akan menjadi semakin besar idza kanal muzanna biha, apabila orang yang dizinai atau yang menjadi partner zinanya halilatal jar, adalah istri tetangga, istrinya tetangga. Hadis ini memberikan kita satu pemahaman bahwa dosa besar yang ketiga ini adalah dosa besar yang dilakukan bagi orang yang sudah menikah berzina kepada tetangga, yang tetangga ini juga sudah menikah. Yang kemudian orang yang sudah menikah tapi berzina itu namanya zina muhson. Kalau orang yang belum menikah berzina namanya zina ghairu muhson.
belum berzina. Belum menikah, berzina. Ghairu muhsan, dosa besar. Tapi lebih besar lagi adalah orang yang sudah berzina, sudah menikah tapi dia berzina. Maka ini dosanya lebih besar lagi. Dan itu akan lebih besar lagi dosanya apabila al-muzanna biha, orang yang diajak berzina itu adalah halilatal jar, adalah istri tetangga. Alladzi wassallahu ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berwasiat rasulahu, kepada rasulnya, alal birri bih, untuk berbuat baik kepada tetangga, wal ihsani ilaih, dan berbuat baik, bir sama ihsan sama, berbuat baik kepada tetangga, wa husni suhbatihi wa jiwarihi, dan agar berlaku dengan perlakuan yang baik kepada tetangga. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang lain, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fala yu'dhi jarahu, siapa orangnya yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka jangan sakiti tetangga. Ini wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa kaifa yakunul amru, lalu bagaimana urusannya? Yakunul amru, fa kaifa yakunul amru niku susah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau saya susah menerjemahkan, bahasa Jawanya gini, jur arek nemu pirang perkara. Nah, fa kaifa yakunul amru, jur arep nemu pirang perkara, idza afsada firasyahu, kalau dia menyakiti tetangganya dengan cara afsada firasyahu, merusak kasur tetangga. Bahasa majas, kiasan. Menyakiti tetangga itu dosa, melanggar wasiat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu. Berzina itu dosa besar. Yang ketiga, zina sementara dia sudah menikah itu lebih besar dosanya. Apalagi sudah menikah, dia berzina, berzinanya dengan istri tetangga. Dia sudah berzina dan dia juga sambil menyakiti tetangga, atau dia menyakiti tetangga, yaitu dosa. Dan cara menyakiti tetangga dengan cara menzinai istrinya niku cara menyakiti tetangga yang super. Cobi ada orang, kemudian 1, 2, A, B. A ini tiba-tiba kemudian lewat depan rumah B, ambil batu sementen iki bendok keting kocone sepiar, menyakiti tetangga napa mboten niku namine? Tetanggane jengkel napa mboten? Jengkel, mencak-mencak, miso-miso. Nek perlu bales. Atau tetangga ngunek-unekke tetangga yang ini, diunek-unekke, mungkin difitnah, mungkin diunek-unekke niku. Dadi tangga ora iso dadi tangga sing apik, padahal dia mungkin juga belum bisa jadi tangga yang baik, diunek-unekke. Atau mungkin kabar saya kemarin beberapa hari yang lalu membaca berita itu, ada tetangga yang satu tetangganya kemudian punya ayam. Ayam itu suka nelek bahasane nopo nggih, nelek di depan teras rumahnya, sampai penghuni rumahnya lapor ke Pak RT. Nah, itulah menyakiti. Itu saja membuat sakit hati, padahal cuma nelei teras, yang nelek saja ayamnya. bukan orangnya, ayamnya bukan orangnya, itu saja mangkel, jengkel. Apalagi menyakiti tetangga dengan cara menzinai istrinya. Bayangke bapak-bapak nonton niku, ternyata garwane di kalih tanggane ki mbak, wah kula mboten trima. Jan iso tak gawake linggis. Menjatuhkan kehormatan istri. Misalnya,
Nah, ini dosa yang sangat besar sekali. Oleh karena itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkan dosa berzina dengan istri tetangga itu adalah pada posisi yang ketiga setelah kesyirikan, setelah membunuh anak karena takut anak itu akan mengambil jatah rizki orang tua. Bagaimana urusannya idza afsada firasyahu, apabila cara menyakiti tetangganya adalah dengan merusak kasurnya, wantahaka hurmatahu, dan menghancurkan kehormatannya, wadasa irdahu, sama menghancurkan kehormatan kemuliaannya, wa khana jiwarahu, dan mengkhianati tetangganya. Padahal tetangga itu adalah orang yang harusnya pertama kali ada ketika tetangga yang lain terkena musibah. Tetangga itu adalah orang yang pertama kali ada ketika tetangganya membutuhkan bantuan. Ternyata dia malah mengkhianati tetangganya dengan cara menzinai istri tetangganya itu. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini 3 dosa besar yang sangat besar yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan yang kita bacakan barusan ini adalah penjelasan dari Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam dalam kitab beliau, kitab Tawdihul Ahkam. Yang kita bacakan ini adalah kitab Tawdihul Ahkam yang sudah di PDF-kan. Bapak Ibu bisa memurajaah ulang dengan membuka hadis-hadis ini beserta syarah-syarahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan menjauhkan kita dari dosa-dosa besar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga senantiasa mengampuni kita dan memaafkan kita atas dosa-dosa kecil yang kita lakukan, baik dosa-dosa itu kita sengaja maupun dosa-dosa yang tidak kita sengaja. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hidayah untuk senantiasa bisa menghadiri majelis-majelis ilmu yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalan kita menuju surga, dan dengannya Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kita menjadi orang yang baik, terus bertambah baik, dan akan benar-benar menjadi orang yang baik lewat wasilah thalabul ilmi di majelis-majelis ilmu. Salah itu dari saya, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi imamil mursalin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.